Selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu? Yang siap tolong angkat tangannya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, bersatu hati, kami rindu, kami haus Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau jamah kami, tutup bungkus gereja ini Tuhan, supaya hanya ada Roh-Mu Tuhan, dan kami ingin memuliakan Engkau lebih dalam lagi. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Amin. Jadi anaknya.
terpuji Tuhan, besarlah Tuhan dan layak kami puji. Haleluya. Kasih senyum kepada Ibu, senyumkan kepada Ibu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kamu berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, tinggi hati kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Karena menunjukkan kasih pada kita. Bertuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah perkasa. Katakan sekali lagi, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, tinggi hati kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Ya Allah kasih pada kita. Bertuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah suaranya, terpuji kuasanya. Karena menunjukkan kasih pada kita. Bertuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Kasih pada kita. Bertuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan Yesus. Mungkin di antara kita Bapak Ibu banyak sekali yang berjalan merasa sendiri, merasa kesepian, merasa tidak ada teman. Tapi ingat janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku percaya
berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Mari kita katakan bersama-sama. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Katakan bersama-sama. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir. Takkan kuat, tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Katakan, Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai. Saya undang jemaat dulu bagi berdiri sekali lagi bersama-sama. Tangan kuat yang memegang. Jika kau perlu sentuhan Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan kita. Kita menyerahkan hati kita, menyerahkan diri kita. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan bersama-sama. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mau jalan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau melihat hati yang menyembahmu. Kami perlu pribadimu, sentuh kami sampai akhir hidup. Oh,
gereja ini Tuhan, kami mempunyai kelegaan yang baru, kami mempunyai hati yang baru, kami mempunyai semangat yang baru Tuhan, karena kami mempunyai Roh Kudus yang begitu dahsyat yang akan menuntun langkah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan. Angkat suara Bapak Ibu. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai sekali lagi katakan bersama-sama dengan imanku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Pada itu saudara silakan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau perlindungan kami Tuhan. Kami perlu kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu kuasa Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami ada kekuatan untuk kami berjalan sampai akhir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Dan sebentar Tuhan, beri kami hati yang lebih, untuk kami dapat mendengar akan setiap firman-Mu. Apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kami Tuhan, biar Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau belajar menurut apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu. Biar Roh Kudus senantiasa menuntun hamba-Mu, hamba yang tidak bisa apa-apa Tuhan, hamba yang bodoh. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan memenuhkan hamba-Mu, sehingga benar-benar apa yang hamba-Mu sampaikan itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kuasa iblis, roh jahat yang masih ada di dalam ruangan ini, baik di hati, di pikiran kami, saat ini kami bersatu hati, kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami fokus akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Berkat Tuhan curahkan, dan berikan terus roh yang menyala-nyala
untuk kami dapat melayani Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya selalu berkata, Tuhan itu baik. Dalam segala keadaan tetap saya berkata, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Makanya Dia menyertai, kan katakan. Tuhan selalu beserta. Dalam lembah yang kelam, Tuhan tetap beserta dalam hidup kita. Puji Tuhan, dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema cara pandang, perspektif ya, terhadap suatu situasi ya. Dan kita belajar pada pagi hari ini dalam Filipi ya, kitab Filipi. Setiap kita, Bapak Ibu, pasti kita pernah mengalami situasi yang tidak enak ya. Situasi yang tidak nyaman dalam hidup kita, kita pasti pernah mengalami. Bahkan boleh saya katakan situasi yang buruk ya, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Siapapun kita ya, pasti pernah mengalami yang namanya situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita. Entah itu masalah, persoalan, sakit penyakit, penderitaan, masalah apapun dalam pekerjaannya, dalam perekonomian, segala hal pasti kita pernah mengalami situasi buruk. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita seringkali cenderungnya itu menyikapinya dengan cara yang salah. Saat kita ada dalam situasi yang tidak enak, situasi yang buruk, ya, kadang-kadang kita salah ya, untuk mengambil langkah ya. Makanya pada pagi hari ini ayo kita mau belajar sama-sama ya. Kita akan belajar dari kitab Filipi. Kita buka lebih dulu Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Ya, saya undang Bapak Ibu kita bagi berdiri. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ketujuh. Mungkin banyak yang sudah tahu ayat ini ya, karena kita sering mendengarnya ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ayat ini mungkin bukan ayat yang baru buat kita ya. Kita bahkan sering mendengarnya. Bersukacitalah, banyak yang kita dengar. Ada juga yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita sering mendengarnya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar dari perspektif yang berbeda. Kita mau belajar. Waktu Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini, Rasul Paulus juga bukan dalam situasi yang baik. Dia berada dalam situasi yang buruk. Banyak sekali masalah, persoalan yang terjadi ya, ada masalah pribadinya, juga masalah gereja juga ada.
Karena waktu Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini, Rasul Paulus ada di dalam penjara, Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu dia di dalam penjara, tapi dia bisa menulis surat Filipi. Kalau kita tahu surat Filipi ini banyak sekali kata-kata sukacita, banyak. Ya. Kadang-kadang kita berpikir aneh ya, Wong Paulus ada di dalam penjara, tapi kenapa dia bisa selalu mengatakan bersukacita? Ya. Karena Rasul Paulus mempunyai sikap yang benar. Waktu dia ada di dalam situasi masalah tertentu, sikapnya itu benar yang dilakukan. Ya. Padahal dia juga menghadapi persoalan gereja. Ya, jemaat Filipi mengalami penganiayaan. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Filipi, penganiayaan, perselisihan, bahkan ajaran-ajaran sesat. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, kan Rasul Paulus yang mendirikan jemaat di Filipi, dia bingung, dia ada di luar kota, apalagi dalam penjara. Dia mendengar keadaan jemaat seperti itu, hatinya pasti resah. Kan iya, seorang hamba Tuhan, ya, kalau mendengar hal-hal yang terjadi di jemaatnya pasti, ya, ikut resah, ya, ikut terbeban, ya, seperti itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Yang dialami Rasul Paulus, boleh saya katakan dengan jujur, beda dengan keadaan kita yang saat ini. Kita saat ini jauh lebih baik daripada Rasul Paulus. Akan tetapi Rasul Paulus di tengah situasi yang buruk, dia tetap bisa mengajarkan kita untuk menyikapi situasi itu dengan baik. Itu yang saya katakan luar biasa. Makanya kita mau belajar ya pagi hari ini ya. Kalau kita baca tadi ayatnya ya, dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7, di situ selalu dikatakan ada kata Tuhan. Ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Ada kata Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan lagi. Ya. Janganlah khawatir, nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Allah. Tuhan lagi. Jadi setiap ayat ada Tuhannya. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan. Ya. Jadi selalu ada Tuhan. Berarti penting dikatakan, berarti Rasul Paulus ya, cara pandangnya, perspektifnya itu di atas kristosentris. Di dalam Tuhan. Makanya Tuhan minta ya, dalam kita menyikapi setiap situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita, arah pandang kita harus ke atas, ke Tuhan, Bapak Ibu ya. Makanya Rasul Paulus bisa menyikapi semua hal yang terjadi dalam hidupnya ya. Pergumulannya banyak kalau kita belajar. Ya, ceritanya Paulus itu banyak Bapak Ibu di firman-Nya. Ya. Tapi yang luar biasanya Paulus ya, dia tetap benar di dalam langkah-langkahnya. Karena apa? Cara pandangnya kristosentris. Dia selalu memandang kepada Tuhan. Ya. Dan pagi hari ini kita belajar Bapak Ibu ya, supaya cara pandang kita juga ke atas. Jadi di setiap apapun hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu percaya ada Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Makanya kalau sudah di dalam setiap pergumulan kita ada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Waktu kita mengalami hal buruk, situasi yang tidak baik dalam hidup kita, kita mau belajar ya, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Kita belajar dari Filipi ini ya. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi dikatakan di ayat yang ke-4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi yang pertama, waktu kita ada di dalam situasi buruk, ya, hal-hal yang tidak baik, Tuhan minta kita bersukacita di dalam Tuhan. Ya, bukan hanya bersukacita saja, tapi bahkan dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kenapa? Kok sampai 2 kali dikatakan? Padahal kalau kita lihat ayat-ayat yang lain di Filipi, sukacita cuma sekali dikatakan. Tapi ini kenapa? Kok seakan-akan dipertegas? Ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya. Karena setiap kita, ya, manusia, saat kita ada di dalam situasi yang buruk, kita mengalami persoalan, masalah, penderitaan, kita ini cenderungnya tidak bisa bersukacita. Itu pasti. Ya. Mungkin kalau orang yang bisa bersukacita itu sangat dikit. Ya, saya pernah besuk seseorang, ya, yang dalam keadaan pergumulan. Saya katakan tetap harus bisa mengucap syukur. Saya bilang begitu. Ya, tetap harus bisa bersukacita. Lalu apa sautnya? Kalau mengucap syukur saya mulai bisa, tapi kalau bersukacita saya belum bisa. Sulit, Bapak Ibu. Ya. Berarti bersukacita itu sangat sulit kita lakukan. Kalau di dalam keadaan yang nyaman, yang enak, mudah kita bersukacita. Tapi kalau di dalam pergumulan itu sangat-sangat sulit, boleh saya katakan. Tapi kita harus belajar, untuk kita bisa melatih diri kita, untuk kita bisa bersukacita dalam segala keadaan dalam hidup kita. Ya. Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya nggak pandang waktu, kapanpun waktu kamu baik nggak baik tetap bersukacita. Tapi bagaimana caranya kita bisa bersukacita dalam segala keadaan? Tadi kan saya sudah bilang, kita bisa bersukacita kalau arah pandang kita, perspektif kita itu di atas. Makanya dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Itu artinya Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Ya. Kalau orang yang bersukacita dalam Tuhan, itu Allah yang pegang kendali dalam hidup kita. Sehingga dalam keadaan situasi yang buruk, ya, seperti Rasul Paulus di dalam penjara, tapi dia bisa bersukacita dan berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidupnya. Kalau kita menyadari, Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, pasti kita tidak mungkin takut, ya. Kan gitu. Pasti kita masih bisa bersukacita. Karena apa? Hidup ini bukan punya aku, Tuhan, tapi punya Tuhan. Mau diapakan terserah Tuhan. Seperti pujian suka-sukamu Tuhan. Ya. Luar biasa. Ya. Tapi seringkali kita tidak bisa bersukacita. Karena apa? Ya itu saya katakan, karena sumber sukacita kita keliru. Seharusnya sumber sukacita kita adalah kedaulatan Tuhan atas segala keadaan, atas hidup kita, bukan selalu pada perubahan keadaan. Tidak, Bapak Ibu. Kita seringkali bersukacita kalau keadaan kita diubahkan oleh Tuhan, ya kan? Ya. Kalau pergumulan kita dijawab sama Tuhan langsung, kita pasti bersukacita. Tapi Tuhan itu tidak selalu mengubahkan keadaan, loh Bapak Ibu. Tuhan yang mau mengubahkan itu hati kita, diri kita nih loh yang mau diubahkan sama Tuhan. Bukan keadaan kita. Keadaan itu pasti mengikuti.
Saya yakin dan percaya, ya, luar biasa Tuhan. Tuhan bisa memakai keadaan kita, apapun itu, bahkan di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan bisa memakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Seperti saya beri contoh, ya, pencipta lagu, ya, Fanny Crosby, dia buta loh Bapak Ibu. Tapi pujiannya memberkati banyak orang, luar biasa. Ya. Itu artinya apa? Dalam kehidupan kita, Tuhan pakai kita. Bahkan di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan bisa menunjukkan kuasa-Nya. Ya. Kuasa Tuhan itu tidak selalu ditunjukkan seperti yang kita mau, tidak Bapak Ibu. Ya. Makanya seringkali kan firman Tuhan katakan, pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita, jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita, Bapak. Ya. Jadi jangan pernah kita selalu meminta Tuhan mengubah keadaanku. Walaupun tidak diubah, seperti Fanny Crosby, dia tidak diubah, tatap buta. Bahkan ada seorang yang mengatakan, kenapa kamu tidak berdoa supaya Tuhan, ya, mujizat Tuhan terjadi, matamu bisa melihat. Apa jawaban Fanny Crosby? Dia bilang, sekalipun Tuhan tidak tolong aku, sekalipun Tuhan tidak sembuhkan aku, nggak apa-apa. Nanti loh waktu aku ke surga, yang kulihat pertama kali wajahnya Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kekuatan di dalamnya Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus katakan kan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ayo kita buka di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ya, di situ dikatakan, Pak. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya. Luar biasa, Pak Ibu ya. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu bisa pakai kita untuk kemuliaan namanya. Ya, makanya kalau kita mau melayani Tuhan, jangan selalu bilang tidak bisa. Ya, percaya kalau kita ada kemauan, pasti ya, Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita, Pak Ibu. Ya, bahkan dikatakan dalam kelemahan. Makanya waktu kita lemah, pasti kita kuat karena kita apa? Berjalan bersama Tuhan. Ya, itu yang pertama ya. Jadi biar kita percaya, waktu kita bersukacita di dalam Tuhan, artinya kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang pegang hidupku. Mau Tuhan bawa kemana, aku nurut Tuhan. Ya, seperti itu. Apa yang Tuhan mau, Tuhan kerjakan dalam hidupku. Bukan apa yang aku mau, Tuhan harus lakukan di dalam hidupku. Tidak loh Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidupku, aku mau menurut. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ya, supaya kita tetap bisa menyikapi dengan benar di tengah-tengah situasi yang buruk terjadi. Yang kedua, berbuat baik karena Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Tadi saya katakan, ketika kita dalam keadaan yang buruk, kita pasti tidak bisa bersukacita. Itu pasti, itu yang nomor satu. Ya. Yang kedua, kita seringkali ya, kalau kita tidak bisa bersukacita, kita pasti jadi orang yang kadang-kadang menjengkelkan bagi orang lain. Karena apa? Orang yang tidak bersukacita itu Bapak Ibu ya, mukanya itu lesu, ya, muram, ya, kelihatan dari raut mukanya. Makanya pasti orang yang di sebelah-sebelah kita ya kadang-kadang merasakan, aduh, ya apa ya gitu.
Ya, makanya sukacita, kalau kita tidak memiliki sukacita, pasti kita juga membuat masalah ya, di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang apa? Orang yang sangat sensitif, ya, ya. Orang yang sangat sensitif. Ya. Orang lain ngomong apa, kita nangkepnya beda. Ya. Padahal maksud orang lain itu biasa loh Bapak, tapi kita nangkepnya beda. Karena apa? Karena kita masih belum ada pemberesan, jadi nggak punya sukacita. Ya, makanya seringkali respon kita waktu dalam masalah tetap juga respon yang buruk. Jadi tingkah laku kita juga buruk, sehingga kita menjadi pribadi yang buruk di sekeliling orang-orang di sekeliling kita. Tapi Rasul Paulus memberitahu kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, stop sampai di situ dulu. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bukan bicara pemberian loh Bapak Ibu ya. Ya, kalau pemberian bertolak belakang dengan Injil Matius. Yang Tuhan katakan, kalau kamu memberi jangan tahu kan ya, tangan kiri jangan tahu kan tangan kanan kan gitu kan. Tapi yang dimaksud di sini kebaikan hatimu diketahui semua orang, bukan tentang kita memberi, bukan. Ya. Artinya itu apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya di tengah situasi yang tidak enak, ya, apapun itu, respon kita itu tetap benar. Jadi walaupun kita dalam keadaan masalah pergumulan yang berat, ya, tapi kalau respon kita benar, ya, pasti kita menjadi baik kan gitu, tetap bisa bersukacita kan gitu. Makanya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang lo bisa melihat, oh iya ya aku lihat orang ini ya, walaupun dia dalam masalah pergumulan, tapi tetap ada sukacita. Jadi orang melihat kita, makanya itu dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Jadi orang tahu, walaupun aku dulu pergumulannya berat, tapi herannya orang ini tetap ada sukacita. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi walaupun situasi kita buruk, tapi kebaikan hati kita itu diketahui semua orang. Ada semangat yang lembut, ya, kebaikan hati itu semangat lembut. Ya, kita perlu melatihnya. Ini tidak mudah, Pak. Dalam situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita masih ada sukacita itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Ya, makanya terus ditambahkan Tuhan sudah dekat. Itu bukan berarti kedatangan Tuhan, Bapak. Dulu saya belum mengerti, saya mikir hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Oh, berarti sudah dekat ya kedatangan Tuhan. Dulu saya berpikir seperti itu. Ternyata bukan. Ya. Setelah saya pelajari ternyata Tuhan sudah dekat ini bukan bicara kedatangan Tuhan. Ya, yang kedua kalinya tidak. Ya, bukan itu. Akan tetapi yang dikatakan Tuhan sudah dekat, itu artinya penyertaan dan intervensi Tuhan dalam situasi yang saat ini kita hadapi. Itu artinya Tuhan dekat. Ya. Artinya apa? Ada penyertaan Tuhan, ada intervensi Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu akan memberikan penyertaan dan intervensinya di dalam keadaan kita. Karena apa? Karena kita ini tidak mampu mengontrol keadaan. Kita tidak mampu. Kalau kita mampu, Bapak Ibu, ya, kita tidak mungkin mudah panik, ya kan? Tidak mungkin kita sensitif, ya kan? Tidak mungkin muka kita muram. Tapi karena kita tidak bisa mengontrol keadaan, ya, makanya dikatakan Tuhan dekat.
Kita harus percaya penyertaan dan intervensi Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu buruk. Percaya ada penyertaannya dan campur tangan Tuhan. Intervensi itu campur tangan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kita ini, setiap kita manusia itu rapuh loh, Bapak Ibu. Ya, saya katakan rapuh. Kenapa? Contohnya, kalau contohnya saya aja, ya, perempuan, ya. Kalau mungkin dengan bertambahnya usia, ya, kan tidak muda lagi, Bapak Ibu, ya. Bertambahnya usia, maaf, mungkin kalau dulu, ya, badannya langsing, ya. Sekarang kan gemuk langsung, ya. Tapi apa? Tapi berhubung saya sudah sendiri, hidup sendiri. Kalau dulu mungkin masih ada suami, saya masih takut, ya. Pasti ada ketakutan kan? Aduh, jangan-jangan nanti suamiku tidak sayang lagi sama aku. Pasti itu ada. Begitu juga orang laki, suami. Waktu dia di PHK, nggak punya pekerjaan, ya kan? Soalnya apa? Kalau pria itu, dia itu lebih mengutamakan penghargaan. Itu lagi. Dia pasti ada ketakutan. Aduh, aku takut nanti istriku ya tidak lagi menghargai aku. Ya, makanya saya katakan manusia itu rapuh. Ya, manusia itu rapuh. Ya. Makanya kita tidak bisa menyikapi dengan baik dalam situasi yang buruk. Ya. Kita bisa menyikapi dengan baik ketika kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai dan berintervensi dalam hidup kita. Ya. Saat kita menyerahkan dalam tangan Tuhan. Jadi kontrol hidup kita bukan di tangan kita, tapi di tangannya Tuhan. Ya. Mengapa kita marah ketika orang lain memfitnah kita? Kenapa kita marah? Mengapa kita ingin balas orang itu? Kadang-kadang kan gitu kan. Kalau kita dijahatin orang, kita seringkali bilang, nanti kamu tak balas berkali-kali lipat, kan gitu kan. Kadang-kadang kita mengatakan demikian. Kenapa kita mau balas kok? Karena kita merasa kita punya kontrol. Ya. Kita yang pegang hidup kita, makanya kita mau balas. Tapi kalau kita coba melepaskan kontrol dalam hidup kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan berintervensi dalam hidup kita, maka kita pasti tenang. Walaupun orang fitnah aku, terserah. Ya, kan seringkali saya berkata, orang mau bilang apa tentang aku, ya. Orang mau jahatin aku, orang mau berbuat yang gak baik tentang aku, terserah. Bukan dia yang pegang hidupku, tapi Tuhan yang pegang hidupku. Jadi itu tidak akan pernah mengubah penilaian Tuhan dalam hidupku. Ya, seperti itu. Jadi bukan kita yang pegang hidup kita, tidak, tapi benar-benar Tuhan yang pegang hidup kita. Oleh karena itu kita belajar, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kita, ya. Biarkan Tuhan yang mengontrol hidup kita, sehingga kita bisa bersikap benar dalam situasi yang tidak baik. Ya, sehingga apa? Sehingga kita selalu bisa tenang. Ya. Kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, kita percaya hidup ini punya Tuhan. Ya, orang boleh berbuat apa, kita tenang kok. Ya. Tidak bingung. Ya. Kita percaya ya, penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kita belajar menyerahkan penuh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga,
Yang pertama tadi kan bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua berbuat baik karena Tuhan. Yang ketiga tidak khawatir dalam segala keadaan. Itu yang ketiga. Di ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus mengatakan jangan khawatir kan? Ya. Jangan khawatir itu kata Yunani yang dipakai itu merimnao itu. Ya. Dan merimnao ini banyak muncul di surat-surat Paulus. Ya. Di dalam Filipi juga muncul. Kata merimnao ini tidak selalu negatif loh Bapak Ibu. Ya. Jadi ada dua pengertian merimnao, ya, khawatir. Yang pertama memang khawatir, tapi yang kedua memperhatikan. Ya. Jadi kekhawatiran itu menjadi negatif tergantung kadarnya. Ya. Saya katakan sama Bapak Ibu, kita memperhatikan orang lain baik enggak? Tentu baik ya. Kalau kita perhatian sama orang, baik ya. Tapi kadang-kala kita memperhatikan orang lain terlalu berlebihan. Ya. Kita memperhatikan diri kita terlalu berlebihan. Ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya muncul kekhawatiran. Itu yang gak baik. Ya. Kalau sebatas kita memperhatikan, itu baik. Tapi kalau memperhatikannya berlebihan, itu yang gak baik. Contohnya, saya ambil contoh. Misal kata saya punya anak, ya, anak saya sekolah di tempat yang jauh. Kalau kita perhatian sama anak, video call kan tiap hari, gimana nak? Ya, kabarmu di situ gimana? Itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita sampai berlebihan, takut, ini takut, ini takut. Ya. Sehingga akhirnya apa? Yaitu kekhawatiran yang tidak boleh Tuhan minta. Kalau cuma kita memperhatikan, itu memang harus kan? Iya. Orang tua harus memperhatikan anak, kan betul. Tapi jangan sampai kita terlalu khawatir, ada Tuhan yang menjaga anak itu. Ya. Kita serahkan sama Tuhan. Tapi setiap kita pasti pernah khawatir, saya pun pernah. Ya. Cuman kalau kita membiarkan khawatir terus, ya, itu yang tidak baik. Ya. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang menjengkelkan. Ya, karena kekhawatiran itu. Ya. Sehingga apa? Kata-kata kita pesimis, tidak bisa menguatkan orang lain. Ya. Karena apa? Karena kita sendiri ada di dalam kekhawatiran. Ya. Makanya Tuhan Rasul Paulus katakan jangan khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu nyatakan kepada Tuhan. Ya. Di dalam tadi ya bahasa Indonesia dikatakan, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau dalam teks Yunaninya beda, Pak. Ya. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah, itu ditaruh di bagian akhir. Kenapa kok ditaruh di bagian akhir? Karena apa? Karena waktu kita ada masalah, waktu kita dalam situasi yang buruk, pasti kita lari ke Tuhan. Itu pasti kita minta tolong Tuhan kan? Nggak perlu diomongi, pasti kita minta tolong Tuhan kan gitu. Makanya nyatakanlah kepada Tuhan itu ditaruh di belakang, bukan di depan. Karena kalau kita dalam kesulitan, dalam masalah, kita lari sama Tuhan kan gitu. Coba kita dalam keadaan senang, ya, diberkati, kita sering lupa Tuhan ya. Tuhannya nomor 2, ya.
Tapi kalau kita dalam keadaan terjepit, pergumulan, pasti kita ingat Tuhan, itu pasti. Makanya nyatakan kepada Tuhan itu ditaruh di belakang kalau dalam teks Yunaninya. Karena itu dalam segala hal, dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur, nyatakanlah kepada Allah. Itu teks Yunaninya. Ya. Ditaruh di belakang, Pak Ibu ya. Tanpa kita dinasihati, kita pasti lari sama Tuhan. Kalau kita dalam masalah, ya, itu pasti kita mendekat sama Tuhan. Ya, itu pasti. Tapi di sini dikatakan doa dan permohonan, beda, Bapak Ibu. Ya. Kenapa tidak langsung aja satu kalimat? Ya, tapi dikatakan di dalam segala hal, di dalam doa, dalam permohonan, beda-beda, Bapak Ibu. Ya. Karena kalau permohonan kita itu cuma minta-minta sama Tuhan. Begitu kita berdoa, Tuhan ini Tuhan udah tahu loh. Belum kita minta-minta, Tuhan udah tahu. Oh iya, anakku ini mau minta ini, anakku mau minta ini. Tahu Tuhan. Ya, makanya itu permohonan bukan doa. Ya. Makanya permohonan itu ada di dalam doa. Doa itu lebih tinggi dari permohonan. Doa itu relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita tidak minta-minta kalau kita berdoa. Ya. Kita berdoa, kita curhat sama Tuhan, tidak minta-minta, tidak minta apa-apa. Ya. Jadi saat kita berdoa, kita mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya doa itu beda dengan permohonan. Ya. Tapi permohonan itu salah satu bagian dari doa. Ya. Makanya dulu seringkali papi bilang almarhum, ya, saya berapa lama kalau berdoa? Ya paling setengah jam atau 45 menit papi. Oh itu ya cuman permohonan, doa permohonan, papi bilang itu belum berdoa. Karena waktu kita berdoa itu fokus sama Tuhan, tidak minta apa-apa. Kita selalu ingat kebaikannya Tuhan, cintanya Tuhan dalam hidup kita, pengorbanannya yang luar biasa, itu yang kita ingat. Nanti terakhir itu boleh doa permohonan. Ya. Kita mulai minta ini, minta itu. Tapi pada akhirnya kalau saya berdoa, saya bilang biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Kita tidak bisa maksa Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi waktu kita berdoa, kita itu menaruh persandaran kita kepada Tuhan, ya. Sehingga benar-benar kita merasakan dekat sama Tuhan. Makanya orang kalau sudah berdoa itu rasanya apa ya, damai, dekat gitu loh rasanya sama Tuhan, ya. Karena doa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tempat kita curhat, Bapak Ibu ya. Ya luar biasa ya. Kita belajar Bapak Ibu. Tapi dikatakan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Ya dikasih ucapan syukur. Ya. Karena kita seringkali tidak bersyukur. Kita cuma minta-minta tok, tidak bersyukur. Ya. Karena apa? Ketika hati kita bersyukur, itu akan mengikis semua kekhawatiran dalam hidup kita. Ya, waktu kita bisa bersyukur, kita harus selalu ingat cintanya Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, luar biasa. Sehingga kita bisa mengatakan seperti Ayub, masakan kamu mau terima yang baik saja dari Tuhan? Yang nggak baik kamu nggak mau. Ya, itu kita pasti bisa mengatakannya seperti itu. Karena apa? Karena kita selalu bersyukur, percaya ya bahwa Tuhan itu menopang hidup kita sepanjang hidup kita.
kita ini ada di dalam rencananya Tuhan, ya. Jadi kalau kita bisa bersyukur, ya, bersyukur untuk yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita, kebaikannya, kesetiaannya, cintanya, ya, bahkan penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Setelah itu apa? Kita baca ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi di dalam Kristus Yesus, kedamaian dari Tuhan itu tidak terpisahkan dari Kristus Yesus, karena ini berkaitan dengan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib buat kita. Kristus pernah menyediakan kedamaian yang melampaui segala akal, yaitu ketika Allah mendamaikan, Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kedamaian yang melampaui segala akal Tuhan sudah pernah berikan, dan Tuhan akan selalu berikan pada kita, walaupun kita ada di dalam persoalan-persoalan dalam hidup ini, ya. Tuhan tidak berjanji untuk mengubah keadaan kita, ya. Tapi Dia hanya berjanji memberikan kedamaian yang melampaui akal bagi kita, luar biasa. Keadaan mungkin tidak pernah berubah dalam hidup kita, tetapi kita selalu diberi kedamaian sama Tuhan, ya. Makanya dikatakan Tuhan berjanji, Tuhan menjaga hati dan pikiran kita. Tuhan yang pelihara hati dan pikiran kita. Sulit. Makanya kalau sudah Tuhan yang pelihara hati dan pikiran kita, maka Filipi 4 ayat yang ke-8 itu pasti kita bisa melakukannya. Ayo kita baca. Ini ayat yang terakhir, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini pasti kita bisa. Karena apa? Karena Tuhan sudah pelihara hati dan pikiran kita, ya, sehingga kita tidak memikirkan hal yang jahat, hal yang buruk, hal yang jelek, tidak, hal yang negatif, tidak. Tapi ini akan terjadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Pasti itu yang kita pikirkan dalam hidup kita. Jadi hal-hal yang baik itu ada dalam hidup kita, karena Tuhan sudah pelihara hati dan pikiran kita. Kalau Tuhan tidak pelihara, sulit loh kita menjaga hati kita. Tidak mudah menjaga hati, ya. Kita dapat dikit, omongan dikit sudah tidak enakan hati, kan ya, seringkali mungkin, ya. Makanya betul, kalau Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita, ya, maka semua yang baik, ya, itu pasti kita akan bisa lakukan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, ya Ibu. Pagi hari ini kita diingatkan setiap kita, untuk kita di dalam menghadapi pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan yang terburuk sekalipun kalau itu terjadi dalam hidup kita, tetap miliki sukacita di dalam Tuhan, percaya sama Tuhan, ya, bahwa Tuhan sepenuhnya yang pegang kendali dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya. Makanya penting, ya, saat kita ingat cintanya Tuhan, kadang kita berkata, Tuhan mau aku nih pengen seperti apa Tuhan, ya. Kita belajar menurut apa yang menjadi maunya Tuhan, ya, sehingga benar-benar kita tidak sedikit kekhawatiran dalam hidup kita. Bukan kita tidak pernah khawatir, kita pasti pernah, karena kita masih manusia daging, kita masih manusia berdosa, kita pasti pernah khawatir.
tapi percaya, ya. Kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali semuanya. Ya, di saat kita khawatir, kita diingatkan, ya, sama Tuhan, serahkan sama aku, ya. Makanya ada ayat mengatakan, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang pelihara kamu. Ya, luar biasa janji Tuhan. Janji Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Ya, makanya saya selalu mengajak Bapak Ibu, bacalah firman Tuhan, supaya Bapak Ibu tahu janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, ya, sehingga kita semakin mengerti rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memberi waktu kita untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Dan yang kedua, bacalah firman Tuhan. Kalau kita cuma berdoa, tapi kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak akan mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita nggak ngerti kalau kita nggak baca firman. Tapi waktu kita membaca firman, kita semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan.